yetu amina baba yetu liye jina lako litukuzwe. Oke, halo anak-anak, kembali lagi ketemu dengan saya, dan kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan Katolik bagi kelas 4 SD. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita datang pada Tuhan, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih segala yang telah Engkau berikan buat kami. Ini anak-anakmu kelas 4 mau belajar lebih dalam lagi tentang firman. Mari Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami, menerangi hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa menerima setiap ajaran firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pada pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik kelas 4 SD, kita akan mempelajari sebuah tema yang berjudul Allah Maha Hadir dan Aku Bangga diciptakan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Kita sebagai manusia hidup di dunia meyakini akan adanya kuasa yang ada di atas kita, kuasa yang ada di atas manusia yang bisa melindungi, memberkati, menyembuhkan, bahkan menghidupkan kembali. Dan kuasa tersebut hanya dimiliki oleh Tuhan Sang Maha Kuasa, Sang Penguasa alam semesta. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta, bumi dan seisinya selama 6 hari. Ya, hari pertama, kalau kita ingat pelajaran yang lalu, hari pertama itu Allah menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala atau langit. Hari ketiga, Allah menciptakan darat, laut, dan semua tumbuhan atau pohon. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda di langit, matahari, bulan, dan bintang untuk menerangi. Hari yang kelima, Allah menciptakan segala binatang yang hidup di udara dan hidup di darat. Dan hari keenam, hari kelima, Allah menciptakan binatang yang ada di udara dan di air. Hari keenam, Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Dan hari yang ketujuh, Allah beristirahat, memberkati seluruh ciptaannya. Nah, anak-anak, Allah menciptakan segala sesuatunya itu hanya melalui firman. Firman adalah perkataan langsung dari Allah sendiri. Nah, melalui kuasa firman-Nya, kita tahu bahwa hanya Allah yang bisa memiliki kuasa untuk menciptakan alam semesta. Kuasa itu apa? Kuasa adalah wewenang untuk menentukan sesuatu yang meliputi memerintah ataupun mengurus sesuatu. Kuasa manusia
dengan kuasa Tuhan itu jelas jauh berbeda. Kuasa Tuhan yang pertama tidak terbatas atau mutlak. Dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah exousia. Arti dari mutlak adalah kekuasaan Allah besarnya tidak terbatas. Karena Allah mampu menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, bahkan sangat sempurna. Sedangkan kuasa manusia itu sangat terbatas. Di dalam bahasa Yunani dikatakan ada istilahnya dunamis, ya, terbatas. Manusia yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk berkuasa atas alam semesta tidak boleh seenaknya sendiri dalam memanfaatkan alam semesta. Tidak boleh juga bersikap sombong, merasa diri paling sempurna, paling benar. Nah, kuasa yang dimiliki Tuhan itu terdiri dari pertama, menciptakan bumi dan seisinya. Sedangkan tentu saja manusia tidak bisa. Allah bisa menciptakan segala sesuatunya, matahari. Ya, manusia tidak bisa. Yang bisa apa? Matahari mall. Nah, yang kedua, mendatangkan hujan badai. Allah mampu mendatangkan angin yang begitu besar, gempa bumi. Bahkan Allah mampu punya kuasa untuk menghentikan seluruh badai bencana alam. Nah, yang ketiga, Allah memiliki kuasa untuk menumbuhkan makhluk hidup. Manusia yang menanam tumbuhan, benih tumbuhan, tetapi Allah lah yang berhak memiliki kuasa ya untuk menumbuhkan tanaman dan segala makhluk hidup. Ya, yang keempat, Allah mampu untuk menghidupkan. Bahkan Allah dikatakan di Alkitab bahwa Allah mampu membangkitkan orang yang sudah mati selama 4 hari. Namanya siapa? Lazarus. Nah, Allah juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Manusia tidak bisa. Ya. Dokter Tuhan pakai, tapi hanya memeriksa, sedangkan yang menyembuhkan adalah kuasa Tuhan. Nah, Allah juga memiliki kuasa atas kematian seseorang. Kuasa Tuhan itu sifatnya adalah kekal, tidak akan pernah berakhir. Sedangkan manusia sudah pasti ada masa berakhirnya. Contohnya kuasa memiliki jabatan atau kedudukan dan lain sebagainya, ya.
kuasa yang dimiliki manusia. Nah, ini tertulis di Alkitab di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Apa aja kuasanya? 1, berkuasa atas ikan di laut. Ya. 2, berkuasa atas burung di udara. Manusia yang memberikan nama. 3, berkuasa atas binatang yang merayap di bumi. 4, berkuasa atas tumbuhan yang berbiji sehingga kita bisa makan sayur. 5, berkuasa atas pohon yang berbuah berbiji sebagai makanan kita. Nah, melalui kuasa yang diberikan manusia, ya, diberikan Allah kepada manusia, maka manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan adalah setara, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal itu tertulis di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 yang mengatakan atau tertulis, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan yang sejak awal memiliki perbedaan yang begitu jelas secara fisik. Ya, kita tahu jenis kelaminnya berbeda. Ya, secara fisik juga kalau laki-laki keluar kumis, perempuan tidak. Ya, secara kodrati, ya, atau garis hidup wanita atau perempuan hidup hanya kodratnya, ya, maksudnya kodratnya seorang perempuan adalah mengandung, melahirkan, menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa. Tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan adalah supaya bisa saling melengkapi. Ya, bukan untuk merasa laki-laki lebih berhak atas banyak hal, bisa menindas perempuan, tidak boleh. Ya, karena di hadapan Tuhan itu sama, sepadan. Ya. Nah, jadi sebagai perempuan juga harus sadar bahwa dirinya sebagai penolong yang sepadan. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pelajaran agama Kristen dan Katolik. Semoga kita semua semakin bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan kita dimampukan bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi juga sebagai pelaku firman. Mari anak-anak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mari kita hidup saling menyayangi, menghormati, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke, shalom, berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya saya akan tutup dengan doa.
Bapak, terima kasih atas pelajaran agama Kristen dan Katolik hari ini. Kiranya anak-anakmu kelas 4, Engkau semakin mampukan mereka menjadi orang yang semakin berkenan, hidup semakin memuliakan namamu. Mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Mereka anak-anak boleh mengerti bagaimana menghormati laki-laki dan perempuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa. Shalom.